Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Nuraini. Saya dari kelas 12E. Di sini saya akan menyampaikan video yang berkaitan dengan ujian praktek pada mata pelajaran matematika. Saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah pencacahan, terutama pada materi aturan perkalian dan faktorial. Oke, let's go. Aturan perkalian. Aturan perkalian adalah apabila diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N. Nah, di sini kita langsung lanjut nih teman-teman pada contoh soalnya. Yang pertama itu di sini diketahui bahwasanya ada angka-angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang totalnya itu ada 7 angka yang akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, berapa banyak bilangan ribuan sih yang bisa dibentuk? Oke, kita berarti di sini akan punya 4 kotak, yaitu ada kotak ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, pada kotak ribuan itu kita dapat diisi oleh angka 1 sampai 6. Kenapa sih angka 1 sampai 6? Kok nggak dari 0 sampai 6 gitu? Karena kalau angka 0 di depan, misalnya nih 0, 1, 2, dan 3, itu bukan lagi ribuan teman-teman, tapi ratusan. Jadi pada kotak ribuan ini kita hanya punya 6 pilihan teman-teman. Kemudian kita lanjut pada kotak ratusan. Nah, pada kotak ratusan ini, angka 0 udah boleh ikut, karena tidak ada syarat angka tidak boleh berulang. Jadi, angka berapapun bisa masuk lagi pada kotak ratusan, puluhan, dan ribuan. Kecuali kalau semisal soalnya mintanya angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai kembali gitu teman-teman. Jadi pada kotak ratusan, puluhan, dan ribuan ini ada 7 cara ya teman-teman, karena kembali lagi karena di sini angkanya boleh berulang teman-teman. Nah, oke. Jadi kita sudah dapat nih banyaknya cara pada masing-masing kotak. Di sini pada ribuan ada 6 cara, kemudian pada ratusan ada 7 cara, pada puluhan ada 7 cara, dan pada satuan juga ada 7 cara. Nah, di sini kita tinggal mengalihkannya saja teman-teman, yaitu 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7, atau 6 dikali 7 pangkat 3. Hasilnya itu 2058. Jadi ada 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, kita lanjut pada materi faktorial. Apa sih faktorial itu? Faktorial adalah perkalian bilangan asli secara berurutan mulai dari angka tersebut sampai angka 1. Nah, bisa didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3, seterusnya sampai angka 1. Bisa juga diringkas seperti semisal kita punya N. Nah, N-nya itu tinggal kita hitung mundur sampai angka 1 gitu teman-teman. Nah, tapi pendefinisian faktorial di atas itu cuman berlaku untuk N bilangan asli. Untuk N sama dengan 0 itu khusus teman-teman. Jadi 0 faktorial itu nilainya khusus, yaitu sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini diketahui ada 4 faktorial. Nah, berarti di sini N-nya itu sama dengan 4, teman-teman. Nah, kita tinggal hitung mundur aja 4 ini sampai ke 1 gitu kan, teman-teman. Jadi atau bisa juga menggunakan seperti rumus, yaitu di sini karena diketahui N-nya sama dengan 4, jadi 4 dikali 4 dikurang 1 itu 3, 4 dikurang 2 itu 2, 4 dikurang 3 itu 1, teman-teman. Jadi kita tinggal mengalihkannya saja. Di sini 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 24, teman-teman. Nah, kita lanjut nih pada contoh soal yang kedua. Di sini diketahui 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, berarti di sini kan pembilangnya 8 faktorial ya. Kemudian penyebutnya itu 5 faktorial. Nah, kita sama nih kayak contoh soal sebelumnya, kita hitung mundur aja ya pakainya. Berarti dari 8, kemudian ke 7, ke 6, ke 5, 4,
2, dan 1. Nah, untuk penyebutnya juga sama. 5 faktorial berarti dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tapi di sini kita punya angka yang sama nih antara pembilang dan penyebut. Jadi kita bisa coret nih, yaitu dari angka 5 sampai angka 1 nih. Kita bisa coret antara atas dan bawah. Jadi kita mempunyai hasil 8 dikali 7 dikali 6, yaitu hasilnya 336. Atau cara cepatnya gini teman-teman. Nah, kita menjabarkannya dari yang besar sampai ketemu angka yang kecil aja nih teman-teman. Nah, di sini kan angka yang kecilnya itu 5 faktorial ya teman-teman. Jadi angka 8 ini kita jabarkan sampai 5 faktorial aja teman-teman. Jadi dari 8, 7, 6 sampai 5 faktorial, kemudian per 5 faktorial teman-teman. Nah, 5 faktorial per 5 faktorial ini kan bisa dicoret, jadi kita coret aja teman-teman. Nah, nanti hasilnya kan 8 dikali 7 dikali 6, yaitu sama dengan 336 teman-teman. Oke, kita lanjut pada contoh soal kedua, aturan perkalian. Di sini diketahui bahwa ada 5 baju dan 2 celana. Jika ingin memakainya secara bersamaan, berapa banyak cara yang dimiliki? Nah, berarti di sini diketahui bahwasannya K1 atau M-nya itu sama dengan 5, kemudian K2-nya itu sama dengan 2. Nah, karena banyaknya cara itu bisa dikalikan antara K1 dengan K2-nya, berarti di sini kita mempunyai banyak caranya sama dengan 10 teman-teman. Nah, tapi maksudnya gimana sih? Nah, gini teman-teman, artinya setiap kali kita memilih satu baju, kita masih memiliki 2 pilihan celana yang bisa dipadukan dengan baju tersebut. Contohnya gini, semisal kita mau pakai baju pertama, nah, kita bisa dipasangkan dengan 2 celana tersebut, teman-teman. Begitu juga dengan baju kedua dan baju seterusnya sampai baju kelima. Karena ada 5 baju dan masing-masing bisa dipasangkan dengan 2 celana, maka total banyak cara yang bisa dimiliki yaitu ada 10, teman-teman. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih di sini. Aturan perkalian itu memiliki kata kunci, teman-teman. Nah, kata kuncinya itu yang perlu diperhatikan adalah kata dan. Ingat ya, teman-teman, kata dan. Jadi, jika dalam suatu situasi kita harus melakukan pilihan pertama dan pilihan kedua, maka kita menggunakannya dengan aturan perkalian, teman-teman. Awas ya, jangan sampai keliru dengan aturan penjumlahan, teman-teman. Nah, kita lanjut pada contoh soal ketiga faktorial. Di sini diketahui 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. Nah, 7 min 3 faktorial itu kan 4 faktorial, teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai angka paling kecilnya itu 4 faktorial, teman-teman. Jadi kita jabarkan 7 faktorial ini sampai ke 4 faktorial aja. Kemudian kita jabarin. Nah, kemudian 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, di sini 4 faktorial per 4 faktorialnya bisa kita coret, teman-teman. Jadi kita mendapatkan hasil 7 dikali 6 dikali 5, yaitu hasilnya sama dengan 210, teman-teman. Oke guys, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, thank you and bye-bye.